Udara pagi di desa Karangjati dipenuhi semilir angin yang membawa aroma tanah basah dan suara burung berkicau. Di sebuah rumah sederhana dengan pekarangan luas, tampak keluarga besar sedang bersiap-siap. Hari itu adalah hari istimewa. Andika, pemuda 23 tahun yang sejak kecil dikenal pendiam namun tekun, baru saja lulus dari pendidikan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sebuah prestasi yang membanggakan bagi warga desa. "Pak Marwan, ini sudah semua makanannya?" tanya Mak Inem, tetangga sebelah yang membantu menyiapkan syukuran. Pak Marwan mengangguk sambil tersenyum. "Sudah, tinggal tunggu tamu-tamu datang. Semoga semua berjalan lancar." Pak Marwan bukan ayah kandung Andika. Ia adalah adik dari almarhum ayah Andika. Sejak orang tua Andika meninggal akibat kecelakaan saat ia masih berusia 10 tahun, Pak Marwan dan istrinya Burini membesarkannya seperti anak sendiri. Mereka tak punya anak kandung dan Andika menjadi cahaya dalam hidup mereka. Sementara itu di dalam kamar, Andika sedang berdiri menghadap cermin. Ia mengenakan seragam upacara berwarna coklat kehijauan. Dada kirinya berhias nama Pratama yang tersemat rapi. Ia menghela napas dalam mencoba meredam gejolak di dadanya. "Gue udah jadi polisi." Akhirnya gumamnya sambil menyentuh lambang Tribrata di dadanya. Sorot matanya tajam, ada kebanggaan yang meletup-letup di dalam isi hatinya. Pesta syukuran berjalan sederhana namun hangat. Warga desa berdatangan, mengucapkan selamat dan menyalami Andika. Banyak yang bangga karena baru kali ini desa mereka punya anak muda yang menjadi polisi. "Hebat kamu, Dik," kata Pak Lurah sambil menjabat tangan Andika erat. "Semoga jadi polisi yang jujur dan gak sombong ya." Andika tersenyum kecil, mengangguk. Namun dalam hati mulai tumbuh bibit keangkuhan. Ia sudah merasakan bagaimana rasanya dihormati. Sorot mata warga berbeda sekarang. Ada rasa segan, rasa tunduk, dan itu membuatnya merasa berkuasa. Menjelang sore ketika tamu-tamu mulai pulang, Pak Marwan mengajak Andika duduk di beranda rumah. "Dik, jadi polisi itu amanah besar," katanya lembut. "Jangan lupakan dari mana kamu berasal. Jangan sombong hanya karena seragam." Andika mengangguk pelan meski matanya tak menatap Pak Marwan langsung. "Iya, Paman." Namun dalam hati ia merasa ucapan itu seperti meremehkan. "Aku tahu aku bukan siapa-siapa tanpa kamu. Tapi sekarang aku juga harus tunjukkan wibawa dong," pikirnya dalam hati. Malam itu langit di desa Karangjati dihiasi bintang-bintang. Tapi dalam diri Andika mulai tumbuh awan gelap kesombongan yang tak disadarinya. 2 minggu setelah syukuran, Andika resmi ditempatkan di polsek kota kecil bernama Sukamukti. Meski bukan kota besar, wilayah ini memiliki aktivitas yang cukup padat dan kompleks. Pasar, terminal, tempat hiburan, serta beberapa wilayah rawan kejahatan kecil. Hari pertama, Andika datang dengan sepeda motor dinas. Seragam dinas lapangan membalut tubuhnya dengan sempurna. Ia menyapa senior-seniornya dengan hormat, meski dalam hatinya merasa dirinya tak kalah hebat. "Masih baru ya?" tanya Aibda Dimas, rekan satu regunya. "Iya, baru turun penempatan." "Siap belajar," jawab Andika dengan senyum profesional. Beberapa hari pertama, Andika menunjukkan semangat tinggi. Ia rajin, cepat tanggap, dan tampak disiplin. Namun dalam beberapa momen, sifat aslinya mulai terlihat. Ia mudah tersinggung jika diberi kritik, dan mulai suka menegur warga dengan nada tinggi meski kesalahannya sepele. Pada suatu pagi, regunya mendapat tugas penertiban pedagang kaki lima di sekitar pasar induk. Beberapa pedagang menggelar dagangan terlalu dekat ke jalan raya, mengganggu lalu lintas. "Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon bantuannya ya. Dagangannya dipindah ke tempat yang sudah disediakan," kata Dimas. Mencoba tenang, namun Andika punya pendekatan berbeda. "Halo, ini jalan umum. Nggak bisa seenaknya jualan di sini," teriaknya sambil menunjuk tajam seorang ibu paruh baya. Beberapa pedagang mulai resah. Ada yang mengeluh pelan. Seorang pria setengah baya, mengenakan peci dan kemeja lusuh, mendekat. "Maaf nak, tolong jangan kasar begitu. Mereka juga cuma cari makan," katanya lembut. Andika menoleh dengan mata menyipit. Suara itu seperti tak asing. Ia menatap pria itu penuh amarah. "Pak, jangan ikut campur. Ini urusan kami. Kalau enggak paham aturan, minggir saja," bentaknya. Namun pria itu tetap berdiri tenang. Andika makin emosi. Ia mendorong pria itu, lalu pelak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi si pria. Semua terdiam. Pasar hening seketika. Pria itu menoleh, wajahnya tampak pilu. "Andika," bisiknya lirih. Andika menatap pria itu lekat-lekat. Darahnya tiba-tiba dingin. Kaki terasa lemas. Itu Pak Marwan, pamannya sendiri.
Setelah insiden di pasar, Andika berdiri kaku. Matanya tak lepas dari wajah lelaki setengah baya yang baru saja ditamparnya, Pak Marwan. Wajah itu tak asing, sangat dikenalnya sejak kecil. Mata yang dulu selalu menatapnya penuh kasih, kini memancarkan luka dan kecewa yang begitu dalam. Pak Marwan hanya diam, ia tak membalas, tak marah, tak menghardik. Ia hanya menghela napas pelan, menunduk lalu perlahan berbalik meninggalkan Andika yang masih terpaku. Suara riuh pasar mulai terdengar kembali, tapi Andika merasa seperti tersesat di tengah hening yang mencekam. Rekan-rekannya menatapnya dengan bingung dan khawatir, tapi tak ada yang berani bertanya. Itu kayaknya keluargamu ya, Dik. Bisik Dimas perlahan. Andika tak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan dan langsung berjalan menjauh dari lokasi operasi. Dalam pikirannya, perang batin bergemuruh. Rasa malu, marah, dan tak percaya saling bertabrakan. Sesampainya di kantor, ia duduk sendiri di ruang loker. Kepalanya tertunduk, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mengingat kembali kejadian itu. Betapa ia membentak, menampar, dan mempermalukan satu-satunya orang yang paling berjasa dalam hidupnya di depan umum. Namun alih-alih menyesal, rasa gengsi dan harga diri sebagai aparat malah mendorongnya untuk menyangkal rasa bersalah. Dia yang salah, kenapa ikut campur segala? Bisiknya pada diri sendiri. Malamnya, Andika pulang ke kontrakan dengan langkah berat. Handphonenya sudah belasan kali bergetar, semua dari nomor rumah. Tapi ia tak berani mengangkatnya. Saat rebah di ranjang, matanya menatap langit-langit. Bayangan Pak Marwan kembali hadir. Ekspresi wajahnya, mata tuanya yang terluka, semuanya menghantui. Keesokan harinya, sebuah amplop surat datang ke kantor. Surat panggilan dari di Polres. Ternyata ada laporan dari warga yang menyaksikan tindak kekerasan di tempat umum. Meski pelapornya anonim, namun video kejadian itu sudah tersebar luas di media sosial. Kepala Polsek memanggil Andika. "Kamu tahu video ini viral?" Tanya Kapolsek dengan wajah serius, memperlihatkan rekaman dari CCTV pasar. Andika mengangguk. "Siapa? Orang itu siapa?" Andika menahan napas. "Paman saya, Pak." Ruangan mendadak sunyi. Kapolsek menghela napas berat, lalu berkata, "Kalau kamu tidak selesaikan ini secara pribadi dan moral, hukum yang akan menyelesaikannya." "Paham." Andika mengangguk lagi, tapi hatinya masih memberontak. Malam itu, ia akhirnya menelpon ke rumah. Bu Rini yang menjawab. "Andika, kamu sadar nggak apa yang udah kamu lakuin?" Suaranya lirih dan terdengar seperti habis menangis. "Mana paman?" tanya Andika pelan. Dia belum mau bicara sama siapapun. Sejak kejadian itu dia hanya duduk di kamar. Diam saja. Andika terdiam, merasa marah pada dirinya sendiri, namun masih terlalu sombong untuk meminta maaf. Seminggu berlalu sejak insiden itu. Andika menjalankan tugas seperti biasa, tapi sikapnya berubah. Ia menjadi lebih dingin, jarang bicara, dan enggan bersosialisasi. Rekan-rekannya menjauh perlahan, mungkin karena mereka tahu ada sesuatu yang mulai rusak dalam dirinya. Ia mulai sering keluar patroli sendirian. Ia lebih suka berada di jalanan daripada di kantor atau di rumah. Setiap kali ia melewati pasar, dadanya terasa sesak. Ia melihat lapak-lapak seperti biasa, namun sosok Pak Marwan tak pernah muncul lagi di sana. Suatu siang, ia mendapat laporan dari warga bahwa ada sekelompok preman yang memeras pedagang kecil di ujung pasar. Andika segera menuju lokasi, berharap bisa menebus kesalahannya lewat tindakan heroik. Benar saja, 3 orang berbadan kekar sedang memaksa seorang tukang sayur menyerahkan uang. Andika langsung turun tangan. Dengan cepat, ia menggeledah dan memborgol mereka tanpa banyak bicara. Namun saat ia menoleh ke arah kerumunan, matanya menangkap sosok pria berjaket coklat lusuh, berdiri jauh di pinggir jalan. Sosok itu hanya diam, menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Pak Marwan." Andika terhenti, tangan yang menggenggam borgol gemetar. Namun sebelum ia sempat melangkah, Pak Marwan membalikkan badan dan pergi. Lagi-lagi tanpa kata. Sore harinya, Andika kembali ke rumah dinas. Ia membuka seragamnya, menatap dirinya di cermin. Wajahnya tampak biasa, namun entah kenapa ia merasa ada yang berubah. Seolah bayangan di cermin tak sepenuhnya mencerminkan siapa dirinya. Malamnya ia bermimpi. Dalam mimpi itu ia berdiri di pasar yang kosong dan gelap. Tiba-tiba terdengar suara, bukan suara orang bicara tapi tangisan. Ia berlari mencari sumber suara dan mendapati seorang pria tua duduk di tanah memeluk tubuhnya yang pucat dan tak bernyawa.
pria itu menoleh. Wajahnya adalah wajah Pak Marwan, namun matanya hitam kelam, seperti kosong. Andika terbangun dengan nafas terengah-engah, dadanya sesak. Di sisi ranjang, cermin kecil tergeletak. Ia menatap bayangannya, dan untuk sesaat ia merasa wajahnya sedikit lebih gelap dari biasanya. Pagi itu cuaca mendung menyelimuti kota Sukamukti. Awan menggantung berat seolah mencerminkan isi hati Andika yang makin kelam. Pikirannya masih dihantui mimpi aneh malam sebelumnya. Pak Marwan menangis di pasar kosong, menatapnya dengan mata hitam pekat. Andika berusaha mengabaikan mimpi itu, menganggapnya hanya efek tekanan pikiran. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mulai tak bisa dijelaskan dengan logika. Di kantor, suasana terasa dingin. Rekan-rekannya menyapa sekadarnya. Andika sadar, sejak insiden pasar, ia menjadi bahan pembicaraan. Beberapa sudah tahu kalau pria yang ia tampar adalah pamannya sendiri. Meski begitu, Andika bersikeras menjaga wibawanya sebagai aparat. Baginya, rasa malu bisa dikalahkan dengan menunjukkan siapa yang berkuasa. Kalau lembek nanti nggak dihormati. Gua harus tegas, bisiknya pada diri sendiri. Hari itu, ia kembali ikut patroli penertiban bersama tim kecil dari Polsek. Lokasinya sama, Pasar Sukamukti. Ada laporan bahwa sejumlah pedagang kaki lima kembali menggelar dagangan di trotoar. Andika langsung bersemangat seolah ingin menunjukkan bahwa ia bisa mengendalikan situasi. Setibanya di lokasi, ia turun dari mobil patroli dengan langkah sigap. Warga yang melihat langsung beringsut, sebagian besar takut setelah kejadian sebelumnya. Di antara mereka, beberapa wajah tampak mematung begitu melihat Andika datang. Mereka mengenal siapa dia dan siapa yang ditamparnya minggu lalu. Salah satu ibu-ibu pedagang mencoba membereskan dagangannya dengan panik. "Cepat buang gerobaknya, mau saya tindak," teriak Andika. "Maaf Pak, saya cuma numpang sebentar," ujar si ibu ketakutan. Andika langsung merampas dagangannya dan mendorong gerobak itu hingga terbalik. Sayur mayur tumpah berserakan. Si ibu menjerit kecil, "Udah saya bilang jangan bandel. Ini jalan umum bukan milik kalian," bentaknya lagi. Orang-orang mulai berkumpul, sebagian berusaha menenangkan si ibu. Di tengah kerumunan, sebuah suara pelan namun jelas terdengar. "Nak, jangan terlalu keras pada orang yang hanya berusaha hidup." Andika menoleh cepat. Suara itu lagi-lagi familiar, dan benar saja di ujung kerumunan berdiri seorang pria yang sama, Pak Marwan. Ia mengenakan kemeja putih lusuh, wajahnya letih namun matanya tetap tenang. "Minggir Pak, jangan ikut campur." Hardik Andika, matanya berkaca-kaca menahan emosi, namun Pak Marwan melangkah pelan, mendekat. "Kalau kamu mulai lupa siapa kamu dan dari mana kamu berasal, ingat saja wajah ibumu yang selalu sabar." Andika merasa terpojok. Orang-orang menatapnya. Sebagian merekam dengan ponsel. Situasi panas. Tanpa pikir panjang, PLA untuk kedua kalinya, tangan Andika mendarat di wajah Pak Marwan. Suara tamparan bergema, kerumunan terdiam. Pak Marwan terhuyung namun tetap berdiri. "Kamu bukan Andika yang dulu saya kenal," katanya lirih, lalu berbalik dan berjalan menjauh menunduk. Andika diam, dada berdegup cepat. Tapi dalam beberapa detik, rasa itu tuh digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih besar, penyesalan. Namun, sudah terlambat. Tak sampai 1 jam setelah kejadian, video tamparan Andika terhadap Pak Marwan menyebar luas di media sosial. Tagar polisi tampar paman mulai naik di Twitter lokal. Beberapa akun berita menayangkan cuplikan videonya, lengkap dengan komentar pedas dari netizen. Seragam bukan alasan jadi tiran. Orang tua ditampar hanya karena kasih saran. Ini bukan polisi, ini monster. Pamannya sendiri loh. Bayangkan kalau itu warga biasa. Andika membaca semua komentar itu sambil gemetar. Handphone-nya pun tak berhenti berdering, tak? Ada dari Kapolsek, dari rekan satu regu, bahkan dari pihak provos. Namun ia tak mengangkat satupun. Ia hanya duduk di kursi kontrakannya, menatap kosong ke arah lantai. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Malam menjelang. Ia duduk di depan cermin. Lampu kamar sengaja dimatikan, hanya diterangi sinar remang dari jendela. Wajahnya tampak aneh, seolah-olah lebih kusam dari biasanya. Ia mengusap pipinya. Kulitnya terasa dingin, matanya sayu. Dan ada sesuatu yang lebih mengerikan. Ia merasa tidak bisa bicara. Halo, bisiknya pada diri sendiri. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ia memaksakan diri untuk bersuara lebih keras.
Hello tapi hanya suara serak kasar yang keluar. Tenggorokannya seperti terkunci. Andika panik. Ia berlari ke kamar mandi, menyalakan keran, membasuh wajahnya, lalu menatap cermin lagi. Kali ini lebih dekat. Di bawah matanya mulai tampak lingkaran hitam samar. Kulit di sekitar leher terlihat sedikit menghitam, seperti terbakar matahari, padahal ia jarang berada di luar terlalu lama. Apa ini? Sakit, pikirnya panik. Pagi harinya, ia memaksa pergi ke klinik terdekat. Dokter memeriksanya dengan seksama, lalu berkata, "Secara medis, pita suara Anda tampak normal. Tidak ada pembengkakan atau luka. Ini aneh." Andika mencoba menjelaskan dengan tulisan di kertas. Ia tak bisa menerima diagnosa, tidak tahu penyebabnya. Kalau bukan medis berarti, pikirnya, perjalanan pulang dari klinik terasa sangat panjang. Ia tak berbicara, tak bisa. Wajahnya tertutup masker. Saat melintasi pasar, beberapa orang menatapnya. Ada yang mencibir, ada yang menghindar. Ia bukan lagi polisi yang dihormati. Ia sekarang adalah polisi yang menampar pamannya sendiri. Dan kini bisu. Malam itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andika menangis dalam diam. Air matanya jatuh membasahi kertas putih yang bertuliskan kalimat singkat, "Apakah ini azab?" Pagi menyapa kota Sukamukti dengan hawa lembab dan langit kelabu. Andika menatap dirinya di cermin dengan sorot mata yang kosong. Garis hitam di bawah matanya kini tampak lebih jelas, menjalar seperti kabut kehitaman dari pelipis kerahang. Kulitnya juga mulai mengelupas tipis di beberapa bagian. Ia mengira ini efek stres atau alergi. Tapi bagian terdalam hatinya tahu, ini bukan penyakit biasa. Ia mengambil HP, membuka aplikasi kamera, dan menyorot wajahnya dalam pencahayaan terang. Hasilnya membuatnya nyaris menjatuhkan ponsel. Wajahnya memang berubah. Warna kulit di sekitar mata, pipi, bahkan hidung seperti gosong. Tidak rata, tidak alami. Ia mencoba tersenyum, namun wajahnya kaku. Ia mencoba bicara, tetap tak keluar suara. Suara nafas sendiri pun nyaris tak terdengar. Andika duduk di tepi ranjang, panik. Tapi panik itu seperti terkubur dalam kesunyian yang dia ciptakan sendiri. Ia ingat ucapan Kapolsek seminggu lalu. Kalau kamu nggak selesaikan ini secara pribadi dan moral, hukum yang akan menyelesaikannya. Tapi ini bukan hukum manusia lagi. Ini seperti karma, azab, teguran dari sesuatu yang lebih tinggi. Di tengah keputusasaan, ia memberanikan diri membuka album foto lama di ponselnya. Ada satu foto yang ia cari. Foto waktu ia masih kecil, digendong Pak Marwan di depan rumah. Ia kecil dan kurus, tertawa bahagia di pelukan pamannya. Foto itu membuat matanya basah. Wajah dalam foto itu jauh dari wajah hari ini. Baik wajah Pak Marwan maupun dirinya. Ia memegang dada kirinya. Seragam dinas terlipat rapi di kursi dekat ranjang. Ia enggan memakainya. Ia merasa tidak pantas. Hari itu Andika tidak masuk dinas. Ia hanya diam di kamar, memikirkan satu hal. Apakah ia masih bisa memperbaiki semuanya? Sore menjelang, Andika mengambil jaket dan memutuskan pergi. Kali ini ia tak mengendarai motor dinas. Ia berjalan kaki, menyusuri jalan-jalan kota yang mulai ramai oleh lampu dan suara. Tapi ia melangkah seperti hantu, diam, tanpa ekspresi, tanpa suara. Langkahnya menuju satu arah, rumah Pak Marwan. Langit mulai gelap saat Andika sampai di depan rumah tua bercat hijau pucat di desa Karangjati. Rumah tempat ia dibesarkan, tempat di mana suara Pak Marwan dan Bu Rini dulu membangunkannya setiap pagi. Tempat ia belajar menulis, menangis, tertawa, hingga akhirnya mengenakan seragam kebanggaannya. Tapi malam itu, rumah itu terasa asing. Lampu teras temaram, tak ada suara TV dari dalam. Andika berdiri di depan pagar kayu yang sedikit miring, mematung. Tangan kanannya terangkat pelan, hendak mengetuk, tapi ragu. Beberapa menit berlalu. Akhirnya pintu terbuka sedikit. Bu Rini muncul, wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali ia lihat. Matanya sembab, tapi begitu melihat Andika, tubuhnya menegang. "Andika?" tanyanya pelan. Andika hanya menunduk lalu mengangkat selembar kertas dari saku jaket. Ia menuliskan kata, "Saya ingin minta maaf." Bu Rini membaca tulisan itu lalu menatap wajahnya. Seketika matanya membelalak. "Dik, wajahmu, astagfirullah." Andika panik. Ia menghindari tatapan, tapi Bu Rini mendekat dan menggenggam tangannya. Hangat, lembut, seperti dulu. "Mau ketemu pamanmu?" tanya Bu Rini pelan. Andika mengangguk. Ia dibimbing masuk ke ruang tengah.
Di sana Pak Marwan duduk di kursi rotan memandangi foto keluarga di dinding. Rambutnya sudah sepenuhnya putih, matanya cekung. Ia tampak seperti orang yang kehilangan separuh hidupnya. Ketika melihat Andika, ia tak berkata apa-apa. Tatapan matanya kosong, tapi perlahan ia berdiri. Andika mendekat, lututnya gemetar. Ia berlutut di depan pamannya, menangis tanpa suara. Tangannya bergetar saat mengangkat lembaran kertas. "Maafkan saya sudah terlalu tinggi hati. Saya malu jadi keponakanmu." Pak Marwan masih diam. Lalu satu hal mengejutkan terjadi. Pak Marwan menunduk menyentuh kepala Andika perlahan seperti dulu saat kecil. "Nak, meski kamu tampar saya 10 kali, saya tetap sayang kamu." Air mata Andika mengalir deras, tapi tangis itu tak bisa diiringi kata. Ia hanya memeluk lutut pamannya erat. Tapi di balik rasa hangat itu, wajahnya makin terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Pak Marwan menyadari sesuatu. Ia menyentuh pipi Andika perlahan dan melihat noda hitam seperti arang. "Wajahmu, ada apa ini, Dik?" Andika hanya menggeleng pelan. Ia tak tahu. Yang ia tahu, ini bukan lagi urusan medis. Bukan hanya tentang hukuman dari orang-orang. Ini teguran dari langit. Malam itu, setelah pelukan hangat dari pamannya, Andika tidur di kamar lamanya. Kamar sempit dengan jendela kecil yang menghadap ke pohon mangga di belakang rumah. Di dinding masih tergantung lukisan waktu ia lulus SMP. Lukisan itu dibuat oleh Pak Marwan sendiri. Semuanya seperti dulu, tapi tidak dengan dirinya. Tengah malam, Andika kembali bermimpi. Tapi mimpi kali ini lebih jelas, lebih nyata, dan lebih mengerikan. Ia berdiri di tengah lapangan luas yang kosong. Di ujung lapangan berdiri sesosok pria membelakanginya. Pria itu berbaju dinas lengkap, tubuhnya kaku seperti patung. Saat Andika mendekat, sosok itu perlahan berbalik. Wajahnya adalah wajah Andika sendiri, tapi penuh luka, menghitam, mata cekung dan lidahnya terjulur panjang, kaku. Sosok itu berkata tanpa membuka mulut, "Kamu hina orang yang membesarkanmu. Sekarang rasakan hinaan yang tak bisa kamu lawan." Tiba-tiba tanah di sekelilingnya retak. Dari celahnya muncul tangan-tangan hitam menarik tubuh Andika ke bawah. Ia menjerit tapi tak ada suara. Ia mencoba berdoa, tapi bibirnya tak mampu bergerak. Lalu semuanya gelap. Andika terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi tubuhnya. Ia langsung berlari ke cermin kecil di kamar. Kini tak hanya wajahnya yang menghitam, leher dan sebagian dadanya pun mulai menunjukkan tanda-tanda serupa. Kulitnya seperti hangus terbakar. Ia mengusap dengan air, tidak hilang. Ia terduduk di lantai, menulis satu kalimat di buku kecilnya. "Saya harus mencari cara menebus dosa ini." Hari Jumat, Andika memutuskan ke masjid untuk sholat berjamaah. Ia duduk di barisan belakang. Sebagian jemaah menatapnya heran, tapi tak ada yang berani bertanya. Seusai sholat, ia duduk lebih lama memandangi langit-langit masjid sambil berdoa dalam hati. Walau tak bisa melafalkannya dengan suara, ia menulis doa itu dalam buku kecilnya sebelum tidur. "Ya Tuhan, aku tidak bisa bicara, tapi Engkau mendengar. Aku tidak bisa bersuara, tapi Engkau Maha mengetahui. Ambillah rasa sombongku, biarkan aku hina di mata manusia. Asal Engkau ridho padaku." Malamnya ia bermimpi lagi. Kali ini ia melihat Pak Marwan mengenakan baju putih bersih, tersenyum sambil berdiri di pinggir sungai jernih. Pak Marwan berkata, "Kalau kamu terus merendah, Tuhan akan meninggikan." Lalu Andika melihat dirinya sendiri. Wajahnya kembali bersih, suaranya kembali keluar. Tapi saat ia mencoba bicara, mimpi itu terputus. Ia terbangun sambil tersenyum. Ada harapan. Beberapa hari kemudian, kabar kedatangan tim pemeriksa dari Propam beredar. Mereka mendapat laporan lanjutan soal kasus pasar. Video insiden tamparan kembali mencuat karena netizen menyerukan tuntutan disiplin lebih tegas terhadap Andika. Pagi itu, 2 mobil dinas berplat khusus parkir di depan rumah Pak Marwan. Andika membuka pintu, sudah bersiap. Ia tak lari, ia tak sembunyi. Ia bahkan sudah menulis sepucuk surat pengakuan lengkap, disertai permohonan maaf yang tulus. Tim Propam menyampaikan bahwa akan ada sidang disipliner untuk menentukan statusnya. Salah satu perwira, seorang komisaris yang tampak bijak, sempat berkata pelan, "Kami dengar kamu berubah, tapi hukum tetap harus ditegakkan." Andika mengangguk pelan. Ia menerima semua. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan.
Setelah tim pergi, Pak Marwan menghampirinya. "Jangan takut diadili manusia. Takutlah kalau Tuhan tak lagi menegurmu." Hari itu Andika tak menangis. Tapi di hatinya ada sesuatu yang terasa lepas. Ia sadar, mungkin suara dan wajahnya tak akan kembali seperti semula. Tapi jika itu harga dari sebuah kesadaran, ia siap menanggungnya. Andika duduk diam di kursi ruang sidang internal Polres Sukabumi. Ia mengenakan seragam dinasnya untuk pertama kali sejak beberapa minggu terakhir. Namun kali ini seragam itu tak lagi membanggakan. Ia merasa seperti seorang terdakwa, bukan penegak hukum. Di hadapannya, 3 anggota majelis sidang Propam mengamati berkas laporan dan bukti video. "Saudara Andika, Anda mengetahui tuduhan terhadap Anda?" tanya salah satu petugas. Andika mengangguk. Ia lalu menyerahkan selembar surat yang ditulis tangan berisi pengakuan dan permintaan maaf. Di akhir surat ia menuliskan, "Saya siap menerima sanksi apapun, tapi izinkan saya tetap mengabdi meski hanya sebagai manusia biasa." Ruangan sunyi. Salah satu anggota majelis tampak menghela napas. "Kami mendapat banyak laporan bahwa Anda menunjukkan perubahan. Namun tindakan Anda dulu tetap harus diproses." Sidang berlangsung selama hampir 1 jam. Setelah itu Andika diminta menunggu di luar. Di lorong sempit markas Polres, ia duduk sambil menatap lantai. Di sakunya tergenggam gelang tasbih dari Pak Marwan. Wajahnya yang makin menghitam kini menjadi bahan bisik-bisik di kalangan polisi lain. Tapi tak satu pun ia balas. Akhirnya keputusan diumumkan. Anggota atas nama Bribda Andika Putra dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 2 tahun dan penempatan ulang ke wilayah pelayanan masyarakat non-strategis. Ia menerima keputusan itu dengan hati lapang. Bukan karena ringan, tapi karena ini bukan akhir, ini awal yang baru. Sebulan kemudian, Andika resmi dipindahkan ke sebuah desa terpencil di kaki gunung, daerah Tegal Rejo. Tempat itu sunyi, tanpa sinyal internet dan hanya punya 1 kantor polisi kecil dengan 3 anggota tetap. Warga desa semula enggan dekat-dekat dengannya. Wajah Andika yang menghitam dan ketidakmampuannya berbicara membuatnya terlihat seperti orang aneh. Tapi Andika tetap bertugas. Ia mengayomi warga, membantu perbaikan jalan, menyapu halaman balai desa, menenangkan warga yang bertengkar, bahkan menyebarkan surat undangan nikahan kampung dari rumah ke rumah. Semua dilakukan dalam diam. Sampai suatu hari ia menolong seorang anak kecil yang terjebak di sungai kecil saat hujan. Dengan sigap ia masuk ke air menggendong anak itu ke darat. Sejak saat itu perlahan warga mulai menerimanya. Mereka menjuluki dia Pak Polisi yang baik. Wajahnya masih hitam, suaranya masih hilang, tapi matanya memancarkan ketulusan yang tulus. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa Tegal Rejo. Petir menggelegar dan aliran listrik padam. Warga berkumpul di musola kecil, berzikir dan berdoa agar hujan tidak menyebabkan banjir seperti tahun lalu. Andika duduk di luar musola, menatap langit gelap. Lalu tiba-tiba seorang kakek tua yang tidak dikenalnya menghampiri. Berjubah putih, membawa tongkat dan wajahnya damai. "Wahai anak muda, bagaimana rasanya membayar harga dari keangkuhan?" tanya kakek itu. Andika terkejut. Ia menunduk menulis secepat di buku kecil. "Sakit. Tapi saya bersyukur diberi kesempatan berubah." Kakek itu tersenyum. "Lidahmu mungkin telah mati, tapi hatimu telah hidup kembali." Lalu kakek itu mengangkat tangannya, menyentuh dahi Andika dan berkata pelan, "Jika Tuhan mengizinkan, kau akan berbicara lagi. Tapi bukan untuk membentak, melainkan untuk mengingatkan." Petir menyambar di kejauhan, cahaya menyilaukan. Saat Andika membuka matanya, kakek itu sudah tidak ada, seolah menghilang di telan malam. Pagi hari setelah hujan semalam, desa Tegal Rejo terasa lebih segar dari biasanya. Andika bangun dengan perasaan aneh di tenggorokannya, seperti ada sesuatu yang kembali terbuka. Ia menuju sungai kecil dan duduk di batu besar di pinggir aliran air. Ia mencoba mengeluarkan suara, ha. Suaranya masih serak tapi terdengar. Ia mencoba lagi, ya Robi. Terdengar, lirih, tapi nyata. Andika menangis, kali ini sambil melafalkan puji-pujian. Suaranya kembali, perlahan tapi jelas. Ia kembali ke kantor polisi desa. Teman-temannya terkejut. "Dik, kamu bisa ngomong lagi?" Ia mengangguk sambil tersenyum. Tidak panjang, hanya sepatah 2 patah kata. Tapi cukup untuk menyampaikan rasa syukur. Malamnya ia menulis catatan baru di buku kecilnya. "Azab bukanlah akhir. Ayah bisa jadi jalan kembali. Aku pernah sombong.
Kini aku belajar diam, tapi dari diam itu, Tuhan kembalikan suaraku untuk satu tujuan, memberi manfaat, bukan menyakiti. Suatu malam, Andika kembali ke rumah Pak Marwan dan Bu Rini. Rumah itu tak pernah berubah, tetap sederhana, hangat dan penuh kenangan. Pak Marwan sudah semakin tua. Kini ia sering duduk diam di kursi rotan, memandangi kebun kecil di belakang rumah. Andika duduk di sampingnya, menyeduh teh manis. Pak Marwan tersenyum. "Kamu sudah banyak berubah, Dik." "Aku bangga." Andika menjawab pelan, "Semua karena teguran dari langit, Paman. Kalau Tuhan tak menegur, aku mungkin sudah jadi binatang berseragam." Pak Marwan terkekeh. "Tapi kamu kembali. Itu yang penting." Kemudian, dengan suara lemah Pak Marwan berkata, "Kalau aku nanti nggak ada, jangan lupakan kami. Tapi jangan juga hidup di bawah rasa bersalah. Kamu sudah lunas menebus semuanya." Andika memegang tangan pamannya erat, tak berkata apa-apa, tapi hatinya penuh air mata. Malam itu langit berbintang cerah, dan di hatinya Andika tahu, tak semua luka bisa disembuhkan, tapi semua luka bisa diterima. 1 tahun berlalu, kini Andika menjadi pembimbing etika untuk polisi muda. Ia tak lagi berdinas di lapangan, tapi tugasnya justru lebih berat. Menjaga hati para penegak hukum agar tak terjerumus seperti dirinya dulu. Wajahnya masih memiliki bekas kehitaman, tapi kini lebih pudar. Suaranya tak sekeras dulu, tapi penuh wibawa. Setiap kali ia bicara di depan forum, suasana selalu sunyi. Suatu hari, ia membuka lemari dan menatap seragam dinasnya yang tergantung rapi. Ia mengelus kain itu pelan. "Kamu dulu aku banggakan, tapi sekarang aku pakai bukan untuk bangga, melainkan untuk melayani." Ia kenakan seragam itu, kali ini tanpa cermin, tanpa gaya. Lalu ia berdiri di halaman rumah Pak Marwan, yang kini sudah tiada, memandang ke arah matahari terbit. Azabnya telah menjadi anugerah darah. Suara yang hilang telah menjadi pelajaran. Dan seragam yang dulu membuatnya congkak, kini menjadi lambang kerendahan hati.